Suami, ini nggak salah, Ma. Celo kan masih kemasan sachet. Tenang aja, Celo. Ini tuh bukan buat sekarang. Kamu bakal menikah di usia legal kamu. Lagian mana ada yang mau sama botol Yakult sih? Hah? Mama dong, maksudnya Mama yang bakal nuntun suami Celo gitu? Yap, bener banget. Suami Celo harus kaya dong. Makasih, Ma. Celo, dan semoga yang lain raksasa juga punya pasangan sultan di masa depan. Amin. Celo, kamu lagi sibuk gak? Koko titip ini dong buat Cia, tolong kasih ke dia ya. Koko mau kemana emangnya? Koko disuruh Pak Guru buat beresin gedung olahraga, besok kan ada pertandingan sekolah. Semangat ya, Kok. Bye. Tunggu, Kak, pilihin dulu. Suami Celo ganteng atau jelek? Ya Celo banting nih ya. jelas ganteng dong. Ayo, bilang apa kamu? Makasih. Galak amat. Udah, sana. Celo. Cia, ini titipan dari Koko. Makasih, kamu udah kerjaan barang TK? Udah. Cia boleh lihat nggak? Ih, kamu mau nyontek mulu. Please. Hah? Cia. Suami Celo pintar atau bodoh? Yang mana ya? Salin aja, kalau perlu sini Celo tulisin jawabannya. Wah, Celo kan pintar, suaminya harus pintar juga dong. Ada, perkara suami aja jadi libet gini. Permisi, sorry, gedung olahraga di sebelah mana ya? Kamu anak baru ya? Kok nggak pernah ngeliat kamu sebelumnya? Aku Aksa, perwakilan dari sekolah North. Celo. Hah? Nama suami Celo? Guys, kalian tahu anomali Brain Rot nggak? Lewat mulu di FYP Cia masa? Celo cuma tahu ikan hiu pakai sepatu. Kalau nggak salah namanya telalalelo telalala. Cia taunya balerina cappuccino. Kalau kamu apa ya lihat? Bombardino krokodilo. Aksal, lo ada cerita tentang anomali gak? Mau denger selalu untung sahur? Katanya itu anomali mengerikan yang hanya keluar pada saat sahur ya? Dan konon kalau orang yang dibangunin gak nyaut sampai 3 kali, makhluk ini bakal datang nyamperin ke rumah dong. Ih, serem amat dah. Yap, jadi di sebuah desa ada seorang hansip bernama Pak Untung yang sering jaga malam. Dan pada saat bulan Ramadan tiba, ia pun aktif membunyikan pentungan yang selalu ia bawa untuk membangunkan warga sekitar menunaikan ibadah sahur. Wih, mulia banget Pak Untung. Tapi suatu hari ada maling rumah kosong yang kebetulan beraksi saat Pak Untung sedang berjaga. Maling tersebut pun langsung lari dengan barang curiannya begitu melihat Pak Untung ingin menangkapnya. Terus? Pak Untung mengejar maling itu sampai di sebuah gang buntu. Pertikaian pun tak terelakkan lagi. Namun siapa sangka, maling itu mengeluarkan linggis yang sudah dia siapkan sebelumnya. Lalu tanpa ragu menghunuskannya ke perut Pak Untung. Dalam sekejap, Pak Untung pun menghembus napas terakhir. Pagi harinya, para penduduk menemukan tubuh Pak Untung yang sudah terbujur kaku, tergeletak di jalanan dalam kondisi yang mengenaskan. Ada. Mereka pun segera memakamkan Pak Untung, tak lupa menancapkan pentungan di atas kuburannya sebagai nisan penanda. Kasian. Tapi pada saat malam tiba, ada fenomena aneh yang terjadi. Pentungan tersebut berubah hidup, tangan dan kakinya tumbuh layaknya manusia, dan wajahnya mirip dengan Pak Untung. Serius? Masyarakat sana percaya bahwa pentungan itu dirasuki jin yang menyerupai Pak Untung. Dan kini, makhluk itu berkeliaran seolah masih melakukan tugasnya yang belum selesai. Hah? Anomali Brain Rot lagi rame banget ya? Celo suka telalalelo telalala. Itu anomali pertama loh. Tapi yang paling kuat Bombardino krokodilo tahu. Kalian mau denger asal-usul Bombardino krokodilo gak? Serius ada? Gimana tuh Axel ceritanya? Jadi, pada akhir Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1940-an, ada seorang ilmuwan jenius bernama Dr. Leopold Krauss. Beliau adalah pencipta berbagai senjata canggih dan mutakhir untuk negara Jerman. Terus. Dr. Leopold Krauss mempunyai hewan peliharaan yang tidak biasa, yaitu seekor buaya besar yang ia beri nama Dino. Wah, peliharaannya di luar angkasa. Di luar nastar. Nastal dikira kue keling apa ya? Dino merupakan sahabat setia yang selalu menemani Dr. Krauss di setiap eksperimen penelitiannya. Hah? Namun suatu malam tentara sekutu menyerang laboratorium Dr. Krauss demi mendapatkan blueprint senjata rahasia terbaru. Waduh. Dino pun berusaha melawan sekuat tenaga untuk melindungi tuannya, Dr. Krauss. Naas, ia malah didor berkali-kali, lalu lehernya dipotong hingga kepalanya terpisah dari tubuhnya. Kasian. Dr. Krauss sangat terpukul dengan kejadian ini. Rancangan senjatanya berhasil dicuri, dan hewan kesayangannya dalam keadaan sekarat. Tega bet dah. Dipenuhi keadaan tekad, Dr. Krauss bersama tim yang tersisa membangun Dino dalam wujud baru. Dino pun hidup kembali sebagai Bombardino krokodilo, makhluk hibrida antara buaya dan pesawat tempur B-17. What? Kini Bombardino terbang menjadi penjaga dunia dan pembalas dendam atas kehancuran di masa lalu. Ini bekal kamu, ini minumnya. Kalau kamu lapar, kamu makan di kantin aja. Wah, bukannya Anda sang profesor terkenal Bapak Rusdi Wong? Betul. Boleh saya gabung makan siang dengan Bapak? Dia pikir dia siapa? Saya itu bukan orang sembarangan. Kamu pernah dengar sebuah pepatah di mana burung dan babi itu tidak makan bersama? Hah? Dasar bocah. Oh, kalau begitu saya permisi terbang dulu, Pak. Loh, Bapak ngajar di sini? Dia lagi. Tak balas saya. Baik, keluarkan kertas selembar. Saya akan memberikan pertanyaan dan menulis nilai kalian di sana nanti. Seandainya kalian menemukan 2 kotak di jalan, kotak pertama berisi uang tak terbatas, sedangkan kotak kedua berisi kecerdasan serta kejeniusan sejati. Kotak manakah yang akan kalian pilih? Kalau saya sih pilih kotak yang isinya uang, Pak. Sudah kuduga. Kalau saya sih memilih kotak yang berisi ilmu kecerdasan serta kejeniusan sejati. Oh, memang wajar kok, Pak. Biasanya orang cenderung memilih apa yang mereka nggak punya. Hah? Maksud dia? Siniin kertas kamu. Hah?
Diem toh kamu sekarang. Maaf Pak, ini saya lihat Bapak udah tanda tangan. Tapi kayak Bapak lupa kasih nilai deh. Gini. Gimana? Kok susah banget sih? Di Juliet, kamu pasti mau upload ke TikTok ya? Sok seleb deh kamu. Pede banget sih, kayak bakalan nonton aja. Beda sama Mimi yang selalu FYP tiap posting. Emangnya ada ya yang minat nonton sirkus siluman ubur-ubur? Mimi gak mau sombong sih, tapi fans Mimi itu banyak banget loh. Fans? Fanbase Mimi itu namanya Mimi Zen. Kenapa nggak mimisan aja sekalian? Yuk, bisa yuk! Sabar, Tifa, sabar. Lagian itu gampang banget, Keles. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang hafal dance TikTok terkini? Nih lihat, oh don't you dare. Awas lo, jangan Mimi kayak gitu dong. Mimi malu, jangan deh malu. Sampai yang latihan ente, proses sisa nengok aja kagak. Oh, ini gampang kok, Juliet. Pertama tangannya kayak gini. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. Oke, sekarang giliran kamu, Juliet. Bos Rick. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. Gak ada guru kan? Apa tuh, Cia? Cia bawa oleh-oleh dari Lombok nih. Itu kan dodol rumput laut viral yang katanya mirip sama King Jeli dari Jepang. Serius kok? Cia, kok kecil banget sih? Kamu gak malu apa? Kelihatan kayak gak ikhlas gitu. Atau jangan-jangan saking miskinnya, kamu gak sanggup ya beli ukuran yang gede? Gak usah maksa, Cia. Caper tau gak? Bukan gitu, Ais. Ini tuh barangnya susah, selalu habis. Kamu lihat deh, di mana-mana PO. Ini aja Cia beruntung banget bisa dapet. Udah, Cia, gak usah didengerin si nenek lampil itu. Ayo cepet buka, Celo mau coba. Dikit dong. Pertama Cia mau buka yang warna pink. Ini tuh rasa aneka buah gitu loh guys. Kalau yang ini katanya rasanya sama semua, cuma beda di warna aja. Dan ini dia penampakannya guys. Warna-warni lucu banget. Aku mau cobain yang ini dulu guys. Aku sengaja pilih yang warna hijau karena aku suka banget sama warna hijau guys. Markinya, mari kita manyam. Teksturnya kenyal dan rasanya nggak terlalu manis. Mantap. Sekarang aku mau coba yang ini guys. Menurutku ini rasanya nggak semanis King Jeli Jepang sih. Teksturnya juga lebih padat dan kenyal. Markinya. Oh, yang ini ada rasa melonnya guys. Ih, sumpah enak banget, kalian harus coba. Celo ambil yang warna oranye ya. Makasih, Cia. Aku mau semua rasa ya, masing-masing satu. Jangan dikasih Cia, dasar maruk lu. Jadi orang serakabet dah heran. Katanya kamu anak sultan. Beli sendirilah. Minimal kalau nggak mampu nggak usah belagu. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam. Malam Tifa. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alamin waktu kita masih duduk di bangku SD kelas 4. Biasa habis pulang sekolah kita pada ngumpul di taman komplek. Hari itu lumayan ramai dah, ada sekitar 9 orang gitu. Jadi gue pikir kayaknya bakal seru deh main petak umpet. Terus kita gambreng dan gue yang jaga. Tapi karena pas volumenya banyak, tempat persembunyian udah pada diambil semua. Mau nggak mau gue rada jauhan dah. Kelar ngitung sampai 100, gue mulai cari satu persatu. Terus? Gue ngumpet di balik tong gede gitu. Tapi tiba-tiba ada kayak yang gelinding ke kaki gue. Pas gue nengok ke arahnya, ternyata ada bocil lagi ketawa cekikikan dari rumah di belakang gue. Oh alah. Karena dia berisik dan takut ketahuan, gue terus diem gitu. Tapi dia malah manggil-manggil gue ke sana. Itu bentar lagi maghrib padahal, tapi gue masih belum nemu si Viana dari mana. Waduh, kok bisa? Soalnya gue udah diajak masuk, jadi posisinya gue udah dalam rumah yang mewah itu. Fix sih, itu bocil anak orang kaya, kakeknya juga ramah, betah lah gue di sana. Gue udah pusing banget itu nggak tahu si Viana dari mana, sampai yang lain ikutan panik nyariin dia. Parah lu. Ya mau gimana, habisnya seru sih. Sampai gue lupa dah tuh lagi main petak umpet juga. Tapi pas ikut gue langsung buru-buru izin pulang kok. Akhirnya si Vian muncul sambil minta maaf, habis itu kita balik deh ke rumah masing-masing. Tapi besoknya pas gue lewat situ, kok rumahnya berubah. Maksudnya gimana? Jadi gue mau terbengkalai gitu, padahal kemarin tuh bener-bener megah banget loh. Terus gue penasaran kan, gue tanyalah ke Snow. Tapi dia malah narik gue lari. Rumah itu dulu milik Pak Trisno. Tapi semenjak cucu kesayangannya menjadi tumbal pesugihannya sendiri, ia mulai tidak waras dan mengakhiri hidupnya di rumah itu. Hah? Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Aku Mimi. Belum! Hei, sudah buru-buru. Lu ngapain di mari? Perasaan lu kagak ada dalam daftar tamu dah. Aduh. Ngekor sendiri dia. Tahu dah, maksa bet heran. Pokoknya kemana pun cowok-cowok pergi, Mimi harus ikut. Mimi kan bagian dari cowok-cowok. Lu udah pernah ditampol pakai mic belum? Hajar tiba hajar. Udah daripada buang-buang waktu mendingan langsung mulai aja. Ya, silahkan. Lo tau kan di sekolahnya ada satu ruangan yang selalu digembok dan di depan pintunya ditempel tulisan dilarang masuk. Yang di ujung lorong itu. Waktu itu ada rapat OSIS sampai malam dah kalau nggak salah. Dan emang sisa kita bertiga doang tuh di sekolah. Nah, pas kita mau cabut, kita nggak sengaja lewat ruangan itu. Dan gua lihat pintunya nggak dikunci. Terus? Si Vian kepo sama dia dibuka tuh ruangan. Waduh. Karena ruangan itu gelap nggak ada lampu, gue suruh Askan nyalain flash HP. Gak gede sih ruangannya, cuma ada satu meja sama satu kursi di dalamnya. Tapi baunya itu loh, bener-bener kayak amis banget.
tiba-tiba ada suara cewek ngebentak kita. Sekali lagi gue jadi sajen lo. Cewek itu marah, dia bilang, ngapain kalian di ruangan ini? Katanya dulu itu ruang jaga, dan ada anak yang diperkaos dan dibunuh secara brutal sama sapam di ruangan itu. Serius? Sampai ada bekas darah yang tertinggal di tembok dan lantai nggak mau hilang, makanya ruangan itu ditutup. Akhirnya kita minta maaf sama si Ratna, terus pulang. Bentar, nama cewek itu Ratna. Yoi, kakak sih piling gua, nggak pernah lihat soalnya. By the way, kenapa muka lu mendadak pucat, Tifa? Gue lagi nyari bahan buat tugas makalah, dan koran lama yang gue baca. Jasad korban pemerkosaan ditemukan membusuk dalam keadaan mengenaskan di sekolah S. Hah, diketahui siswi itu bernama Ratna.